Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang menjawab salam saya doakan masuk surga. Amin. Yang tak jawab masuk juga. Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ibu-ibu, orang tua kami, jamaah Musholla At-Taubah, Musholla An-Nur, Masjid Al-Muttaqin, Masjid Musholla Al-Hidayah. Ada lagi tak? Yalah kita sebut aja lah Masjid As-Sakinah Mawaddah Warahmah. Mari kita bersyukur dengan Alhamdulillahirabbil alamin. Dengan izinnya pada siang hari ini kita masih diberikan kesehatan, kesempatan untuk hadir di majlis yang mulia ini. Mudah-mudahan tiap langkah kaki kita tadi dicatat malaikat sebagai nilai jihad di sisi Allah. Bersolawat buat Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Habiballah. Bapak Ibu, orang tua kami yang dimuliakan Allah, mohon maaf terlambat karena saya dari pemakaman Jalan Puka, jadi memang macet. Jadi mohon maaf lah di Panam sana. Siang ini kita acaranya Isra Mi'raj. Kita ulang-ulang aja. Kita sudah tahu apa itu Isra, apa itu Mi'raj. Yang sudah ingat semakin ingat, yang lupa diingatkan. Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Dan berikanlah peringatan karena mengingatkan itu bermanfaat bagi orang yang beriman. Isra, apa itu Isra? Perjalanan ya, Nabi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Lalu Mi'raj, naik dari Masjidil Aqsa menuju ke Sidratil Muntaha. Jadi ada dua hubungan, vertikal dan horizontal. Isra Mi'raj tidak terjadi dengan begitu saja. Ada sebab. Sebabnya tahun itu dikenal dengan tahun Amul Hazni. Apa Bu? Tahun kesedihan, tahun duka cita. Apa yang berduka? Kematian. Pertama yang meninggal itu paman Abu Thalib yang bertahun-tahun mendampingi Nabi. Dia sanggup korbankan apapun demi Nabi. Dia sanggup berada di garda terdepan untuk membela Nabi. Tapi sayang Bu, dia mati dalam keadaan kafir. Itulah yang membuat Nabi sedih itu. Maaf-maaf kata, kalau tak ada Abu Thalib mungkin sudah lama Nabi itu dibunuh orang kafir itu. Tapi itulah yang menyebabkan Nabi mengalami kesedihan yang luar biasa. 2 bulan setelah kematian paman Bu, meninggal pula Khadijah. Dua-dua tempat bergantung, dua-dua patah. Apa yang terjadi Bu? Nabi semakin down. Tak ada daya upaya untuk berdakwah. Ya enggak? Akhirnya turunlah surat Yusuf menceritakan kepada Nabi seakan-akan Allah memberi kabar begini.
Ya Muhammad, lihatlah bagaimana kisah Yusuf. Dari kecil dia dibuang saudaranya, dimasukkan ke dalam sumur, diambil saudagar, dijual ke pasar, dibeli orang kaya, dan tinggal di Mesir. Tapi lama-kelamaan dia dipenjara, dan akhirnya dia menjadi orang hebat di Mesir. Coba lihat itu. Bagaimana kisah hidupnya Yusuf. Barulah Nabi mulai semangat untuk berdakwah. Tapi bukan di kota Mekah. Nabi mulai melangkahkan kakinya ke arah Taif. Mungkin ibu-ibu sudah pernah sampai ke Taif, ya. Taif itu dingin, Bu, macam bukit tinggi. Semuanya subur di sana. Tanaman, buah-buahan, sayur-sayuran, subur-subur di sana. Nah, 10 hari Nabi di kota Taif itu, Bu, sama saja perlakuan orang-orang Taif itu. Bahkan mereka mengatakan begini, Muhammad, mengapa engkau yang harus diutus menjadi Rasul? Yang harusnya menjadi Rasul itu orang sederajat Abu Jahal, Abu Lahab, ya kan? Abu Sofyan. Bukan saya. Salah paham pula. Artinya mereka memang menolak. Nah, bahkan mereka mengusir dan melempari Nabi dengan batu, dengan kotoran, dengan sampah. Coba bayangkan, Bu. Di perbatasan Nabi berada di sebalik bukit, berdoa, Ya Rabbi, ilaika ashku dha'fa quwati. Hanya kepadamu aku sandarkan kelemahanku, ya Allah. Tak ada daya upaya. Ya enggak? Berdakwah di kota Mekah, orang di Mekah sudah menghina Nabi, di Taif pun sama juga. Akhirnya Nabi pulang kembali ke kota Mekah. Malam itu malaikat turun dan memberikan kabar bahwasanya engkau akan di-Isra Mi'rajkan, akan berjumpa menemui Allah. Sebelum itu dadanya dibelah, dibersihkan hatinya dengan air Zam-Zam. Rupanya, Bu, hikmah kenapa Nabi dibelah hatinya, karena untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala hati harus bersih. Itu hikmah yang pertama. Kalau Isra Mi'raj itu apa hikmahnya? Hati harus bersih untuk menghadap Allah. Nah, setelah Nabi dibersihkan dan hatinya, rupanya Allah sudah siapkan kendaraan yang akan dinaiki. Nah, kendaraannya kita tahu, Bu, Buraq. Inilah, Bu. Pertama, yang kedua hikmahnya adalah, nah, apabila kita berada dalam masalah, dalam keadaan sedih yang begitu luar biasa, obatnya satu, siapkan kendaraan, pergi jalan-jalan. Itu healing itu. Iya, iya enggak, healing namanya itu. Biar jalan-jalan obatnya, hilangkan kesedihan itu. Nah, mulailah Nabi diisrakan, diperjalankan dari kota Mekah menuju ke Masjidil Aqsa. Tapi tahu nggak, Bu? Nabi itu sebelum sampai ke Masjidil Aqsa, Nabi berhenti di salah satu kebun kurma. Ya. Jadi ketika sampai di kebun kurma itu, Nabi disuruh malaikat sholat 2 rakaat. Ustaz, Isra Mi'raj itu kan menyebut sholat. Kenapa Nabi disuruh sholat? Kan belum menyebut sholat. Betul. Isra Mi'raj menjemput sholat yang 5 waktu. Tapi sebelum Isra Mi'raj Nabi itu sudah sholat, tapi cuma 2 waktu saja, 2 rakaat. Makanya Nabi disuruh sholat. Selesai sholat Nabi tanya, Jibril, ini tempat apa? Kata Nabi, inilah tempat kamu akan hijrah satu saat nanti. Hijrah Nabi di mana? Madinah, kan? Rupanya ketika Nabi berhenti di kebun kurma itu, Bu, Nabi ketika hijrah, Nabi kan disambut orang-orang Madinah dengan sholawat. Tala'al badrun min saniyatin wajaba syukru mada'a. Sampai Nabi di Madinah, itu sahabat-sahabat tuh mengajak Nabi ke rumahnya. Ya Rasulullah, istirahatlah dulu rumah kami. Rumah kami aja Rasulullah. Nabi katakan tidak. Aku akan berhenti
di mana ontaku berhenti. Ternyata onta Nabi berhenti di kebun kurma itu. Kebun kurma itu adalah milik 2 orang anak yatim. Yang namanya siapa? Ayo, yang dapat saya kasih kue. Senusin cucunya. Tidak tahu kan? Sahal dan Suhail. Makanya tanah itu dibeli Nabi dan dibangun masjid, dan sampai sekarang masjid itu berdiri. Namanya Masjid Nabawi. Ya, iya, di Madinah. Jadi lahan Masjid Nabawi itu adalah lahan kurma yang dibeli Nabi. Siapa nama anak yatim tadi? Jadi ibu-ibu mana tahu pengen nambah anak, mana tahu dapat anak kembar besok kan? Kasih nama Sahal dan Suhail. Ada rencana nambah anak? Ustaz. Ibu jangan bilang tua, Bu. Sekarang banyak kejadian, Bu, nenek-nenek melahirkan. Jangan ibu-ibu bilang aman ya. Nah, setelah Nabi berhenti di masjid di kebun kurma itu, Nabi lanjutkan lagi, Bu. Nabi berhenti di mana lagi? Di Bukit Tursina, tempat Nabi Musa menerima kitab Taurat. Terus Nabi berhenti lagi di mana? Di Baitul Lahmim, tempat Isa lahir, Isa bin Maryam. Namanya sekarang Bethlehem. Itu di Syam itu. Dan Nabi berhenti di mana lagi? Di tempat kapal Nabi Nuh mendarat, di Irak. Loh, kenapa Nabi berhenti di situ? Inilah kenyataan ayat yang sering kita bacakan. Wattini wazzaitun wa hadzal. Kalau macam ini bisa besok sambung ayat. Ya, juara ibu-ibu sini nih. Ya, nah, pertama, watin, ya, Allah bersumpah demi buah tin. Buah tin itu di mana? Irak. Siapa Nabi yang diutus di Irak? Nabi Nuh. Karena kapalnya mendarat di Irak, di atas bukit tinggi. Bukit Judi. Bukit Judi itu di mana? Di Irak. Siapa nabinya? Nabi Nuh alaihissalam. Wazaitun. Allah bersumpah demi buah zaitun. Buah zaitun itu di mana? Di Syam, Palestina. Siapa nabinya? Seluruh nabi-nabi dari Bani Israel. Itu di Palestina, di Syam, dan diakhiri oleh Nabi Isa bin Maryam. Makanya minyak zaitun itu, tahu minyak zaitun? Itu asli dari Palestina. Banyak manfaatnya itu. Bisa untuk obat yang batuk-batuk tak sembuh-sembuh itu, Bu. Minumlah 1 sendok. Mau tidur 1 sendok, bangun tidur. Dengan jeruk nipis. 1 sendok aja. Jangan 1 botol. Bisa juga untuk campuran makanan, ya kan? Bisa juga untuk luluran badan, urut-urut, minyak zaitun. Bisa juga untuk masker, pengganti skincare. Biar wajah ibu awet muda, sapu aja minyak zaitun tuh, Bu. Bu, yang usia 71 nampak 17. Tapi bertahannya 4 jam. Ya. Waturi sini, Bukit Tursina. Bukit Tursina di mana? Di Mesir. Siapa nabinya? Nabi Musa alaihissalam. Karena Fir'aun itu di Mesir. Nah, wahadal baladil amin, dan ini negeri yang aman, kota Mekah. Ya, nah. Siapa nabi yang diutus? Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi 4 kota inilah. Ya, ada
Watin, buah tin di Irak, nabinya Nabi Nuh. Ada Syam, Nabi Isa terakhirnya. Ada di Mesir, Nabi Musa. Dan di kota Mekah, Nabi Muhammad. 4 kota inilah. kenapa? Karena 4 kota ini tempat Nabi dan Rasul Allah utus. Kota Pekanbaru belum ada. Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala, setelah Nabi sampai di Masjidil Aqsa, Nabi sholat 2 rakaat. Setelah sholat dikasihlah susu sama arak. Nabi pilih susu. Meskipun arak waktu itu mungkin belum dilarang kan, tapi Nabi tetap mengambil fitrah. Ya, fitrah manusia itu adalah dengan susu. Nah, kalau sekarang arak itu diharamkan. Sekarang yang haram pun sampai judul lagu pun dikeluarkan. Gara-gara sebotol. Nah, itu kan. Nah, itu. Ibu tuh apa lagi lagu itu tuh. Nah. Setelah sampai di Masjidil Aqsa, Nabi ikatkan kendaraan buruknya, Bu, di tiang masjid. Loh, kenapa diikat, Ustaz? Itu kan tunggangan Nabi, nggak mungkin lari. Nabi ajarkan kepada kita tentang tawakal. Apa itu tawakal? Berserah diri. Hidup kita ini tak boleh hanya bertawakal aja. Harus ada usaha. Contoh, ibu datang kemari pakai Honda umpamanya. Tentu ibu tawakal, usahanya ibu kunci Honda itu kan. Enggak, berdoa, tawakal, berserah diri. Kalaupun hilang, udah ada usaha. Jangan boleh ibu sampai di sini, udahlah taruh aja kunci di Honda itu, tawakal aja lah kepada Allah. Bisa gitu? Enggak bisa. Yang berkunci aja bisa hilang, apalagi ditaruhkan kunci di situ. Sama dengan kita, ya Allah berikanlah aku rezeki. Kalau tak kerja dapat enggak? Ya Allah berikanlah aku anak. Kalau tak kawin dapat enggak? Iya enggak dapat lah. Iya enggak? Tuh. Makanya ibu-ibu, kita harus berusaha dulu. Hasilnya serahkan kepada Allah. Kalau kita lihat contoh makhluk yang paling tawakal itu burung. Burung itu tawakalnya luar biasa, Bu. Coba bayangkan, Bu. Burung itu tidak punya ijazah. Burung itu tidak punya sekolah. Burung itu tidak punya lahan pekerjaan. Tapi tawakalnya luar biasa. Burung dia kalau cari makan tuh perginya pagi-pagi. Pergi pagi, pulang petang. Pergi dalam keadaan lapar, pulang dalam keadaan kenyang. Siapa yang memberi makan? Allah. Ya enggak? Burung itu kalau cari makan, Bu, dia berkawan-kawan. Berkoloni. Kalau ada kawannya dapat makan, kawannya berkicau-kicau, dipanggil kawan-kawan yang lain untuk ikut sama makan. Itulah sifat burung. Kalau dapat makan bagi-bagi. Kalau kita makan surang. Kalau tak ada duit baru berkicau. Tolonglah Bu, pinjam dulu 100 biar silaturahmi tak putus. Berkicau kita kan. Kemana-mana burung pergi tak bawa ATM. Kita kemana-mana ada ATM-nya kan. Nah, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, setelah Nabi berada di Masjidil Aqsa, lalu Mi'raj, naiklah ke langit. Pertanyaannya, mengapa Nabi itu Mi'raj melewati Masjidil Aqsa Palestina, naik ke langit? Kenapa tidak langsung aja dari Masjidil Haram itu kan tembak ke langit? Rupanya pintu masuk langit itu ada tempatnya. Pintu masuknya itu arahnya dari Palestina. Maka di situ Nabi naik, di situ Nabi turun. Maka ketika sampai di langit pertama, itu malaikat mengetuk pintu langit karena ada penjaganya. Jibril mengetuk pintu. Man? Siapa? Ana Jibril. Di mukanya kan. Man ma'aka? Siapa yang bersamamu Jibril? Wa Muhammad. Awaqad uhiya ilaik? Apakah dia sudah diutus? Sudah. Baru dibukakan pintu. Disitulah Rasulullah berjumpa dengan Nabi Adam yang tingginya 60 hasta, lebarnya 7 hasta. Kalau 60 hasta berapa meter? 1 hasta itu segini, lebih kurang setengah meter. Berarti kalau 60 hasta lebih kurang 30 meter. Wih,
Tingginya kita ngapa pendek-pendek kan gitu. Apa kata Jibril? Ya Muhammad, salim ala abi. Ucapkan salam kepada bapakmu. Assalamualaikum ya Adam. Waalaikumsalam warahmatullah. Marhaba bin nabiyyin saleh wa bani saleh. Selamat datang Nabi yang soleh, anakku yang soleh. Masya Allah. Terus naik langit kedua, Nabi berjumpa dengan Isa bin Maryam dan Yahya bin Zakaria. Nabi ucapkan salam. Naik langit ketiga berjumpa dengan Nabi Yusuf, satu-satunya Nabi yang paling ganteng. Jadi yang nama Yusuf tuh ganteng rupanya tuh. Oh, Sofyan Yusuf enggak tuh. Nah, Sofyan Yusuf ada sedikit lah. Enggak, ganteng sedikit no. Benar. Terus naik ke langit keempat, Nabi bertemu dengan Nabi Idris, satu-satunya Nabi yang meninggal dunia di langit. Nabi Idris, kok bisa? Nabi yang dicabut nyawanya di langit. Nah, ceritanya begini, Bu. Mau dengar? Nabi Idris itu dia seorang rajin sholat malamnya. Nabi Idris itu paling suka puasanya. Dan teman dekatnya adalah malaikat. Dan dia memiliki cita-cita yang paling mulia. Dan cita itu sampai sekarang tidak ada satupun yang bisa mengikuti cita-cita Nabi Idris. Apa cita-cita Nabi Idris? Pengen ketemu dengan malaikat maut. Ada enggak kita di sini cita-citanya pengen jumpa dengan malaikat maut? Belum ada. Mau tak mau kita besok jumpa. Apa kata Idris? Jibril, ya. Aku pengen ketemu dengan Israel. Ngapain? Emang kamu kalau ketemu dengan dia ngapain? Aku mau tanya. Mau tanya apa? Kira-kira umurku masih panjang nggak? Iyalah kalau sempat bertanya. Kalau tak sempat, habisnya selesai kan? Akhirnya malaikat Jibril dibawa naik lagi. Rupanya sampai di langit 4 itu rupanya Israel udah ada di situ menunggu. Selisih jalan dengan Jibril di lampu merah. Nah, apa kata Jibril? Israel, ngapain kamu di sini? Aku baru dapat perintah dari Allah. Perintah apa? Aku disuruh untuk mencabut nyawa Idris di sini. Aku heran, Idris kan di bumi. Oh tidak, kebetulan sekarang Idris ada bersamaku. Mana dia? Ini di pundakku nih. Tak sempat bertanya, Bu. Malaikat Israel langsung eksekusi. Jadi jangan coba-coba lah. Akhirnya satu-satunya Nabi yang meninggal dunia di langit, Nabi Idris. Naik langit kelima, bertemu dengan Nabi Harun. Nabi Harun ini awalnya bukan Nabi, Bu. Dia orang soleh, abangnya Nabi Musa. Nabi Musa lah yang minta kepada Allah supaya abangnya diangkat menjadi Nabi. Kenapa? Karena Nabi Harun ini kalau ngomong fasih, jelas, orator. Beda dengan Nabi Musa. Nabi Musa kalau ngomong pelat, telo, cadel, apa lagi? Itulah. Apa sebab? Nabi Musa kecil dulu makan bara api ketika dia tinggal bersama Fir'aun. Ya enggak? Pernah dengar cerita itu, Bu? Nah, waktu kecil kan diasuh oleh Asyah. Tahu Asyah? Istrinya Fir'aun itu. Ya enggak? Ketika Asyah pergi ke belakang, Fir'aun meskipun kejam dengan anak, ada juga nuraninya, gemes juga dengan anak itu. Ditimang, nineng. Nabi Musa tarik jenggot. Terbelanting Firaun. Rupanya kekuatan Nabi Musa kecil itu, Bu, lebih sama dengan orang dewasa. Mengamuk Firaun. Inilah bayi yang ada dalam mimpiku itu. Dia inilah yang akan menghancurkan kekuasaanku. Inilah bisa dibiarkan ini. Sebelum dia tumbuh dewasa, lebih baik dia dimusnahkan sekarang. Ya enggak? Akhirnya Nabi Firaun dicabut ke pedang, Bu, mau ditebas. Datang Asyah, berhenti, terlepas pedang Firaun. Perlu Bapak Ibu ketahui, sejahat-jahat Firaun rupanya paling takut sama bini. Jadi kalau ada suami ibu takut sama ibu, Firaun juga lah. Bukan takut Pak ya, cuma tak berani aja.
Apa kata Asia? Kamu mau membunuh Musa ya, Firaun? Terjatuh aku tadi Asia. Dia ni sudah ada akal rupanya. Mana mungkin kau tak nampak Asia? Ini tak bisa dibiarkan ini. Dia ni nanti akan menghancurkan jabatanku. Sebelum dia tumbuh dewasa, aku lebih dahulu membunuhnya. Sekarang begini aja. Kalau memang dia ada akal, coba kita uji aja. Kasih dia roti, kasih bara api. Mana yang diambilnya? Ternyata Nabi Musa memakan bara api. Kalau roti yang dimakannya, bunuhlah dia. Ya kan? Tetapi Nabi Musa makan bara api. Itulah lidahnya terbakar. Maka kalau ngomongnya nggak jelas. Nabi Musa kalau berhadapan dengan Fir'aun, dia selalu baca doa. Rabbis rohli. Itulah doa bagi ibu-ibu yang takut tampil di depan. Atau besok mau uji lomba hafalan juz 30 itu kan. Baca doa itu dulu. Ya enggak? Supaya hafalannya lancar. Ya enggak? Nanti kalau tidak apa ya? Coba itu. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Terus naik ke langit ke-6 bertemu dengan Nabi Musa. Nabi Musa tuh cemburu dia dengan Rasulullah. Apa kata Nabi Musa? Ya Rasulullah, umatku besar-besar, tapi sedikit yang beriman, sedikit masuk surga. Sementara umatmu kecil-kecil, tapi yang paling banyak beriman dan yang paling banyak masuk surga, dan yang paling duluan masuk surga. Mudah-mudahan kita ini besok salah satunya yang akan masuk surga. Ya enggak? Makanya ibu tadi datang dari rumah melangkahkan kaki, ya kan, melawan rasa ngantuk yang luar biasa. Kalau mengantuk sedikit, Allah maafkanlah. Ya enggak? Karena tidur itu kan rahmat Allah. Makanya saya tak pernah marah, Bu, ketika ceramah ada yang tidur. Bayangkanlah di rumah susah tidur, di masjid gampang. Jadi yang susah-susah tidur tuh datang aja lah ke masjid. Enggak, dengar aja lah majlis ilmu tuh, cari aja sudut-sudut tiang-tiang tuh, selonjor aja kaki kan, 5 menit tidur lah dia tuh. Tapi bukan musola ini dah, Bu, saya tak sebut musola ini dah. Musola yang dekat Pekan sana tuh. Nah, ibu-ibu orang tua kami yang dimuliakan Allah, naik langit ke-7, Nabi bertemu dengan Nabi Ibrahim. Satu-satunya wajah yang mirip dengan Rasulullah itu adalah Nabi Ibrahim. Kenapa? Atoknya. Nah, setelah itu naik lagi Nabi menuju ke Sidratil Muntaha. Muntaha inilah batas akhir. Disitulah ilmunya malaikat sampai di situ, ilmunya jin, ilmunya manusia sampai di situ. Setelah itu ilmunya Allah. Jadi malaikat tak menemani Rasulullah lagi. Akhirnya Rasulullah sendiri yang berjumpa menemui Allah. Dan disitulah turunlah wahyu perintah sholat. Inilah perbedaannya Bapak Ibu. Perbedaannya antara ibadah sholat dengan ibadah yang lainnya. Kalau ibadah haji, wahyu turun ke bumi. Ibadah puasa, wahyu turun ke bumi. Ibadah zakat, wahyu turun ke bumi. Tapi ibadah sholat, Nabi sendiri yang menjemput ke langit. Kenapa? Ibadah sholat itu penting dibandingkan ibadah yang lainnya. Kenapa? Pertama kali yang dihisab di akhirat nanti apa? Sholat. Makanya sholat itu berbeda dengan ibadah lain, Bu. Umpamanya ibadah haji, itu hukumnya tapi bagi yang mampu. Kalau tak mampu, nggak wajib. Siapa yang mampu tapi tak pergi haji, matinya sama dengan orang Yahudi. Itu wajib tapi bagi yang mampu. Puasa wajib tapi bagi yang mampu. Kalau tak mampu boleh nggak puasa? Boleh. Wa man kana marid aw ala safar. Barang siapa yang sakit atau dalam perjalanan, fa'iddatun min ayyamin ukhar. Boleh dia tak puasa tapi ganti. Tuh, ganti. Zakat wajib tapi bagi yang mampu. Tapi kalau sholat batas kemampuan. Tak mampu sholat berdiri, duduk. Tak mampu duduk, baring, tidur pula. Aduh pula sholat tidur. Baring pakai isyarat, ya enggak? Isyarat tangan, mata, mulut,
Kalau hati tak bisa, terpaksa disolatkan. Ya kan? Kenapa tidak boleh meninggalkan solat dengan sengaja? Saking pentingnya ibadah solat itu, apa kata Nabi? Nih, muru auladakum bis solah, suruh anakmu solat di usia 7 tahun. Wa'mur ahlaka bis solati wastabir 'alaiha. Perintahkan anak-anakmu solat tapi sabar. Menyuruh anak umur 7 tahun solat itu harus dengan sabar. Apalagi solat subuh, udah kita bangun tidur dia lagi. Dah duduk pejam matanya juga. Kita gendong masuk ke kamar mandi. Kalau tak tunggu tidur dia di kamar mandi. Iya kan? Sabar. Usia 7 tahun. Apabila sudah 10 tahun tak solat, pukul. Tapi pertama pukul mentalnya. Apa kata kita? Mau solat atau mau rotan itu? Hah? Bilang mau rotan atau mau solat? Itu satu. Mau disiram atau pergi solat? Dua, ya kan? Kalau tidak, pukul. Pukul itu jangan pukul kepalanya. Pukullah kakinya. Ya kan? Begitulah pentingnya ibadah solat. Anak 10 tahun tak solat dipukul. Bagaimana yang 40-50 tak solat? Dia apakah? Hah? Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya? Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya hidup? Tak berguna. Sampai 1000 tahun tak solat, tak ada guna. Harta banyak, jabatan tinggi, ya enggak? Orangnya ganteng, usahanya banyak, mobilnya mewah, rumahnya megah, anak-anak sukses keluar negeri, tapi tak sholat, tidak ada gunanya. Biasanya bu, kalau ada di rumah ibu barang yang tak berguna, ibu apakan? Suami tak sholat? Yo ya, jadi ya. Suami tak sholat, istri tak sholat. Kasih tahu dengan suaminya, bang, solatlah. Kamu jangan suruh-suruh aku solat. Tahunya aku tuh. Tapi bang, umur kita ini udah tua. Kapan lagi? Besok yang pertama kali di Sabtu solat. Aku tahunya, jangan kau ceramah di sini. Ya kan? Tapi bang, kalau kita tak solat, bagaimana nanti kita di hadapan Allah? Kamu tak usah ngatur-ngatur aku. Terserah aku mau sholat atau tidak. Tapi bang, kata Al-Quran, kalau kita tak sholat itu sama dengan iblis. Lalu kau samakan aku dengan iblis? Bukan, sholat aja lah. Terserah aku lah, mau masuk surga atau neraka. Jangan kau bising-bising suruh aku sholat lagi. Udahlah kalau begitu abang-abang tidur aja lah. Biar aku yang sholatkan. Usolli ala hazal mayiti arba'at takbirati fardu kifayati lillahi ta'ala Allah. Aku belum mati lagi. Lebih baik abang mati daripada hidup tak sholat. Bisa bu? Tak boleh tidur. Yang bisa tuh kena tak ada laki. Coba enak. Bapak ibu orang tua kami yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Akhirnya begitulah penting tentang masalah ibadah sholat. Nah, ibu-ibu orang tua kami yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, yang setelah Nabi menerima perintah wahyu sholat, Nabi diperjalankan ke dalam surga. Nabi lihat ada di dalam surga itu wangi banget gitu loh. Jibril, ini wanginya apa? Kuburan Masyitoh. Wih, Masyitoh itu kan pembantunya Firaun yang menyisir rambut anak Firaun. Jatuh sisir tubuh, diambil dengan bismillah. Anak Firaun tanya, siapa Allah tuh Masyitoh? Apakah bapakku Firaun? Oh bukan, Allah itu Tuhanku, Tuhanmu dan Tuhan bapakmu. Oh dilaporkan anaknya. Oh dipanggil, Masyitoh, kamu ada menyebut Allah ya? Iya. Apakah diriku? Bukan. Dialah Allah Tuhanku, Tuhanmu. Ya enggak? Oh, bukankah aku ini Tuhanmu? Oh tidak, kamu manusia biasa. Akhirnya Masyitoh dihukum dan digoreng dengan minyak. Akhirnya gosong di bumi, tapi wangi di surga.
Terus Nabi mendengar ada sendal yang berjalan. Wih, Jibril, iya. Apakah sudah ada orang di dalam surga nih Jibril? Aku dengar ada yang berjalan. Itu bukan orang, itu sendalnya Bilal. Kok bisa sendal Bilal udah ada di surga? Turun Nabi peristiwa Isra Mi'raj, Nabi panggil Bilal. Ada apa ya Rasulullah? Aku mendengar sendalmu sudah ada di surga. Apa amalanmu Bilal? Wallahi ya Rasulullah, aku tak melakukan apapun kecuali aku selalu berwudu dan sholat. Batal wudu, sholat. Batal wudu, sholat. Padahal sholat wajib belum, tapi Bilal ini tetap menjaga wudunya. Bayangkan Bu, sendal Bilal sudah sampai di surga gara-gara sholat sunat wudu yang dia lakukan rutin. Kalau sendalnya sudah sampai di surga, orangnya juga akan sampai menyusul. Pertanyaannya, sendal kita kapan? Sendal kita pasti lebih mahal daripada sendal Bilal. Tapi kenapa sendal yang mahal-mahal dibeli itu tak pernah dibawa ke masjid? Kalau hilang biar aja lah Bu. Ya enggak? Bisa jadi sendal itu sampai duluan ke surga karena sudah dibawa melangkah ke masjid. Ini ke masjid sendal kiri-kiri dibawa. Beda pula warna tuh. Nah, bayangkan. Artinya, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, untuk masuk surga, ya kan? Yang pertama kali yang dihisab itu adalah sholat. Kalau sholat fardunya kurang tumahnina, kurang khusyuknya, mana sholat sunnahnya? Jadi sholat sunnah itu sebagai pelengkap, ya, untuk kita bisa masuk surga. Jadi banyak sholat sunnah. Apalagi sebentar lagi kita memasuki bulan Ramadan. Hari ini kita sudah berada hari yang ke-5 ya, di bulan Sya'ban. Maka banyak doa, Allahumma barik lana fima razaqtana. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, apalagi yang kita sering lakukan di bulan Ramadan, ya, sholat, ya, sholat yang setahun sekali kita lakukan, sholat tarawih. Saya sedikit bagilah pengalaman Bu. Kemarin saya Ramadan di Mekah, ya, saya berangkat umroh 10 Ramadan terakhir, puasa yang ke-20 saya berangkat, pulangnya 2 Lebaran. Nah, rupanya Bu, sholat tarawih di Mekah itu namanya bukan tarawih, tapi sholatul lail, sholat malam, ya. Ternyata di Mekah itu sholat malamnya atau tarawihnya itu 2 putaran. Putaran pertama habis sholat isya itu 10 rakaat, ya, 2-2 dengan 3 orang imam. Oh itu Bu. Putaran kedua nanti habis lewat tengah malam. Nah itu. Tapi meskipun 10 rakaat 3 orang imam. Imam pertama 4 rakaat, imam kedua 4 rakaat, imam ketiga 2 rakaat. Meskipun 10 rakaat 3 orang imam, 1 rakaatnya imam membaca 3 surah. Karena malam yang 10 Ramadan terakhir imam membaca juz 30. Waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun, ya kan? Sampai akhir. Inna anzarnakum adzaban qariba yauma yanzurul mar'u ma qad wa yaqulul. Wih, hafal Ibu ya? Habis itu disambung lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Wan nazi'ati gharqa. Wih, Masya Allah. Habis sampai an-nazi'at, sambung lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Abasa wa tawalla. Wih, Masya Allah. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Sambung. Terus Allah.
Saya kan suruh sambung nah ayat awal nah ayat akhir terserah lah. Coba, ada nih apa lah? Apa tadi? Rabbul bukan itu apa? Ya. Kalau itu diulang apanya? Kan besok kan nyambung ayat. Serah-serah saja lah. Nah, ini tes lagi ya. Idza ja'atis sakhah. Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa likulli minhum yawma ini bisa juara nih. Enak. Satu rakaatnya 3 surah baru ruku. Allahu Akbar. Satu rakaat 3 surah. Coba besok musola atau akan coba praktik tarawih 1 malam itu. Rakaat setiap rakaatnya 3 surah. Bisa kok? Bisa lah. Bisa hilang cuma. Bisa bukan. Yang bertahan malam pertama. Nah, malam berikutnya cari masjid musola lain. Saya pernah gitu juga. Masuk ke masjid, siapa ceramah santapan Ramadan malam ini? Ustaz Haji Sofian Yusuf. Mantap. Ustaznya mudo, ustaznya ustaznya lucu. Tapi jangan sampai dia jadi imam tarawih nanti. Kenapa Bu? Dia kalau jadi imam lama, ayatnya panjang-panjang. Ibu tahu dari mana? Kami dulu pernah umroh sama dia. Kami bangun jam 2 berangkat tahajud sama-sama. Dia jadi imam panjang ayatnya, betul. Tak mengang. Kalau tak percaya nanti gimana? Rupanya selesai ceramah, protokol mengatakan yang akan bertindak sebagai imam Ustaz Haji Sofian Yusuf. Kacau katanya. Lama kita pulang ini. Tapi memang selalu saja di imam. Walau dhalin. Amin. Jemaah tuh hapus saya baca. Ar-Rahman akan dia Ar-Rahman. Allamal Quran. Awal panjang. Khalaqal insan. Coba tak imam nak pingsan dia. Allamahul bayan. Besok kami tak datang. Selesai tarawih, jemaah tengok di dinding. Kenapa Bu? Jadwal Pak Imam malam besok. Oh, kenapa? Ustaz Sofian itu ada lagi tak datang kemana? Ada. Oh, maaf lah Pak Pengurus, kalau beliau datang kami tak ke masjid. Kenapa gitu? Lama sholatnya. Kami lah tua-tua mana sanggup ayat panjang-panjang tuh untuk dah goyang-goyang. Tapi jadi imam malam besok Pak RT aman tak? Inna. Pokoknya ayat favorit jemaah rupanya. Tapi bukan di sini dong. Jadi satu rakaatnya itu 3 surah. 3 surah. Ya enggak? Udahlah sampai 10 rakaat imam terakhir Imam Sudais. Sudahlah ayatnya panjang. Imam Sudais pakai doa kunut. Tahu enggak Bu? Dia baca kunut 45 menit. Saya dari begini sampai begini. Habis itu yang jamaah saya tak sanggup lagi berdiri duduk. Habis itu berdiri dia lagi. Iya, boleh. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Aku tak memberatkan, tak sanggup lagi. Ya enggak? Makanya besok kita coba juga lah kunut 45 menit. Bisa enggak? Batuk jemaah. Oh, tidak minum. Kode syaratnya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, itu ya. Setelah Nabi melihat surga, Nabi melihat neraka. Ada orang yang menghentakkan kepalanya di batu sampai pecah. Utuh lagi, dihempasnya lagi sampai pecah. Itu kenapa Jibril? Itulah orang semasa hidupnya tak sujud.
tak sholat. Jangankan seperti itu, Bu. Di pada masa orang yang tak sholat itu nanti dipanggil oleh Allah. Tar. Itu dijelaskan dalam surat Al-Qalam, surat yang ke-68 ayat 42. Yauma yukshafu an saqin. Pada hari di mana betis disingkapkan. Pada masa semua manusia tak mau makan di sana selai benang. Wa yud'auna ila sujudi. Mereka itu dipanggil untuk sujud. Kembali, tahan. Sujud. Fala yastati'un. Tapi mereka tak puasa. Kenapa tak puasa? Khasyiatan absaruhum. Pandangan mereka tunduk ke bawah. Tarhaqul dhillah. Diliputi kehinaan. Apa kata Allah? Wa qad kanu yud'auna ila sujudi wa salimun. Padahal kamu dulu dipanggil untuk sujud. Hayya 'ala shalah. Kembali. Taat. Salat. Wow, salimun dalam keadaan sejahtera. Badanmu sehat, rezekimu lancar, anak-anakmu sukses, ya, usaha banyak. Tapi kenapa tak sholat? Sekarang sholat, sujud. Tapi makanya itu gambarannya nanti orang tak sholat di gebuk, dia menghempaskan kepalanya nanti sholat. Ada orang yang mencakar-cakar wajahnya. Ada bisa dilihat. Mencakar-cakar wajahnya. Itu kenapa Jibril? Itulah orang yang suka menggibah. Ada orang berenang di laut darah sampai ke tepian dimasukkan bara api ke mulutnya. Itu kenapa Jibril? Itulah orang yang suka makan riba. Ada orang yang mengangang mulutnya dimasukkan bara api sampai ke luburnya. Itu kenapa Jibril? Itulah orang yang suka makan harta anak yatim. Banyak lagi yang diperlihatkan kepada Rasulullah. Akhirnya setelah Nabi turun, ya, sampai Masjid Al-Aqsa dan kembali pulang ke Mekah dalam keadaan hati yang lapang. Tadi sempit. Makanya kalau sudah pulang jalan-jalan itu kan lapang, ada banyak yang dipandangnya dan seperti itu. Nah, setelah Nabi sampai di kota Mekah, istirahat, lalu Nabi setelah istirahat itu kembali Nabi berada di Ka'bah. Nabi duduk merenung. Artinya membayangkan kisah tadi malam itu. Datang Abu Jahal. Apa kata dia Abu Jahal? Muhammad, apa ini menung-menung? Ya enggak, macam ada sesuatu yang kau pikirkan. Iya, aku memikirkan kejadian tadi malam. Aku baru pulang dari Masjidil Aqsa. Kamu ke Masjidil Aqsa? Iya, tadi malam baru pulang pagi. Ini berita bagus ini. Berita yang seperti ini harus disebarluaskan. Boleh aku kumpulkan orang ramai? Boleh. Akhirnya Abu Jahal dikumpulkan semua orang, dikumpulkan di depan Rasulullah. Muhammad, ceritakanlah apa yang terjadi tadi malam. Nabi sampaikan, saya tadi malam pergi ke Masjidil Aqsa. Disitulah ibu-ibu orang tua kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, ketika ditanya Masjidil Aqsa, orang ini ketawa-ketawa aja. Nah, kenapa dia ketawa? Itu kan lucu. Muhammad, mana mungkin engkau bisa sampai ke Masjidil Aqsa dan pulang dalam satu malam? Itu kan gila itu. Ini orang gila ini kan seperti itu bahasanya. Kalau memang engkau pergi ke Masjidil Aqsa, coba jelaskan kepada kami. Seperti apa Masjidil Aqsa? Dan bagaimana keadaan Masjidil Aqsa? Allah perlihatkan kepada Nabi gambaran Masjidil Aqsa itu, tiang-tiangnya, sudut-sudutnya diceritakan. Tapi percuma juga. Anzartahum am lam tunzirhum? Percuma. Kita sampaikan kebenaran itu, mereka tak akan beriman. Akhirnya apa kata mereka? Itu perbuatan mustahil ke Muhammad. Akhirnya orang-orang yang baru masuk Islam itu banyak yang murtad, dipengaruhi. Orang yang gila seperti itu mau kalian ikut? Yang tak dimasuk akal. Itu bersama bodoh kalian seperti itu kan? Banyak yang murtad. Makanya mereka tanya-tanya, mana Abu Bakar? Mana Abu Bakar? Akhirnya ketemulah dengan Abu Bakar. Abu Bakar, ya. Sudah dapat kabar? Kabar apa? Muhammad gila.
Oh, kenapa? Dia mengatakan, katanya tadi malam dia pergi ke Masjidil Aqsa. Dalam satu malam bisa pulang lagi tuh. Itu kan mustahil. Ya kan? Tidak mungkin. Oh, kata Abu Bakar, kalau Muhammad yang mengatakan akulah orang pertama kali yang membenarkan peristiwa itu, maka Abu Bakar itu mendapat gelar as-siddiq. Kita yang hadir di sini pun, kita adakan setiap tahun itu artinya kita membenarkan peristiwa itu, bukan untuk kita, tapi untuk regenerasi kita, untuk anak cucu kita. Satu saat kalau dia tanya, kita bisa jelaskan. Makanya setiap tahun itu diingatkan. Nah, adapun hikmah di balik Isra Mi'raj tadi adalah kita ini pasti akan diuji oleh Allah. Ya, begitu juga dengan para nabi pun juga diuji. Maka kuncinya satu, kalau kita dapat ujian atau musibah harus sabar. Yang kedua, menjalani hidup di dunia ini tidak hanya bisa bertawakal saja, harus ada ikhtiar dan usaha. Umpamanya kita mau menciptakan anak-anak kita menjadi anak yang soleh dan soleha, tapi tak bisa dengan doa, tapi harus ada usaha. Apa usaha kita? Antar ke MDA, antar ke pondok pesantren, ya enggak? Supaya mereka betul dapat ilmu yang agama yang bisa menuntut dia menjadi anak yang soleh dan soleha. Dan yang ketiga adalah begitu pentingnya ibadah sholat jangan sampai kita tinggalkan. Karena apabila kita meninggalkan sholat dengan sengaja, maka itu akan merupakan malapetaka bagi kita semua. Mudah-mudahan peristiwa Isra dan Mi'raj kita ulang-ulangi, mudah-mudahan menambahkan ilmu pengetahuan bagi kita. Insya ini dapat saya sampaikan. Ya, dan Bapak dan Ibu, mohon maaf atas kekurangan. Mungkin ada pertanyaan? Alhamdulillah tidak ada. Biar cepat. Ini ada Ustaz bilang. Saya dari kantor Ibu. Ada yang mau nikah? Penyuluhan. Tapi selesai. Ada. Baik Bapak Ibu, ini dapat saya sampaikan. Cek ibu-ibu. Ya. Apa ada dong? Oh iya. Mungkin ada mau bertanya? Tadi. Saya tanya Bu. Cukup. Saya rasa. Oh iya. Sekarang kan lagi dunia medsos ini kan lagi membooming di mana-mana. Di konten-konten itu kan banyak kita lihat akun-akun yang begitu masif mereka bilang tentang peristiwa Isra dan Mi'raj. Seolah itu kan melemahkan iman kita kaum muslim yang ini kan. Tentang Isra Mi'raj itu katanya hanya semacam cerita begitu. Dongeng. Banyak kontennya kan. Karena memang peristiwa Isra Mi'raj itu jika dibandingkan dengan cerita yang lain, ada saksinya. Umpamanya Nabi Ibrahim ketika dia tidak terbakar oleh api, memang Nabi Ibrahim ini tidak memang dilihat oleh masyarakat ramai. Kemudian Nabi Musa ketika beliau bisa membuka laut dan menyeberang laut, dilihat oleh masyarakat. Sementara ini kan Isra Mi'raj yang hanya Nabi Muhammad sendiri tanpa ada saksi. Sementara dari medsos itu kan begitu gencar sekarang ini. Jadi kita dari kaum muslimin dan dai khususnya, bagaimana cara ini untuk disampaikan ke jemaah kita agar perkembangan medsos ini kita akan berusaha. Kita harus pandai menyikapi masalah medsos ini. Medsos ini kadang banyak hoaxnya. Kalau kita tidak hati-hati, itu bisa melemahkan iman kita, ya kan? Itu kan peristiwa mustahil, tapi kita mengambilnya itu sesuai dengan sirah perjalanan yang dijelaskan dalam sirah Nabawiyah. Ya, kalau orang-orang yang tidak senang, pasti mereka membuat sesuatu situs yang bisa melemahkan. Ada semarin jemaah Ustaz, saya punya gambar buruk. Itu dulu dari bapak kami, tapi buruknya seperti apa Bu? Ada gambaran manusia, itu bukan itu gambaran orang Yahudi. Nah, itu salah satu faktor bisa melemahkan kita. Jadi buruk itu dijelaskan Rasulullah, dia seperti kuda tapi lebih kecil. Berat badannya panjang, berwarna putih, lebih besar daripada keledai. Tidak bisa kita bayangkan, itu kan mukjizat kebesaran Allah. Nah, tapi kita menyikapi medsos ini bagaimana supaya tidak terlalu terpengaruh. Makanya kita adakan Isra Mi'raj setiap tahun, supaya kita tidak terpengaruh. Anak-anak kita sampaikan,
di sekarang ini memang luar biasa. Medsos orang yang berpegang HP semua kan. Makanya anak-anak kalau tidak kita peringati Isra Mi'raj, anak lebih percaya dengan medsos. Dia lebih percaya cerita kisah Upin dan Ipin karena setiap hari ditonton, ya kan? Jadi kita juga harus berhati-hati untuk menyikapi bagaimana. Apakah betul? Kalau tidak benar, maka kita carilah tempat bertanya tentang peristiwa tersebut. Jadi kalau kita lihat kenapa Rasulullah kan tidak ada saksi, tapi Nabi ini seorang ummi kekasih Allah, tak mungkin dia berdusta, ya kan? Kenapa? Kalau sempat Rasulullah berdusta, tak mungkin kita menjadi umatnya. Jadi kita ini percaya dengan Rasulullah, ya, karena itu adalah mukjizat. Nabi itu membacanya nggak ada pandai, menulis buta huruf, ya enggak? Nabi itu tidak ada belajar sekolah, tapi Nabi diajarkan langsung oleh malaikat Jibril, itu atas perintah Allah. Jadi tak akan mungkin satu pun. Allah sudah katakan, kami buat nazilu minal Quran, kami turunkan Al-Quran dan kami yang memelihara Al-Quran. Jadi dengan Quran itulah kita bisa menyampaikan, dengan Al-Quran kita bisa menjelaskan peristiwa Isra dan Mi'raj. Memang tidak dijelaskan secara detail, tapi dijelaskan secara umum, ya kan? Secara umum saja, tapi kita yang melihat bagaimana perkembangan perjalanan Isra Mi'raj sesuai dengan yang kita baca tadi. Oh, Nabi kesini, rupanya ada dalilnya. Tapi kalau tidak sesuai, pasti kita harus betul-betul menelaah kembali. Baik, itu saja. Oh, itu aja. Bapak Ibu orang tua kami yang dimuliakan Allah, demikian yang saya sampaikan. Mohon maaf atas waktu. Oke dong. Baik, karena waktu asar kita nanti sebentar lagi dan juga ada Ustaz dari Kementerian Agama. Penyuluhan ya Ustaz? Betulnya tidak. Kita hadir saja. Nah, kita hadir saja. Urusan yang dibuka. Sudah selesai. Saya pikir katakan buku nikah. Ada kemarin administrasi. Udah ya. Baik, sama-sama kita tutup dengan astagfirullahaladzim. A'udzu billahi samil alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad ya arhamar rahimin. Irhamna ya dzal jalali wal ikram. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma anta rabbuna la ilaha illa anta khalaqtana wa nahnu 'abduka wa nahnu 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'na wa na'udzu bika min syarri ma sana'na wa na'udzu bika min ni'matika 'alaina wa na'udzu bi dzunubina faghfir lana fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Amin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin. Allahumma ighfir lana ya Ghaffar dzunubana wa liwalidayna warhamna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Rabbana taqabbal minna du'aana wa niyatana wa hajatana wa sadaqatana wa kullu ibadatina ya mujibas sa'ilin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma khtim lana bil husnil khatimah wa la takhtim alaina ya Allah bi su'il khatimah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillah. Qabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal. Subhanallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas perhatian, mohon maaf atas kekurangan. Bapak Ibu, terakhir ya sebelum salam cuma informasi saja. Mana tahu ada yang niat mau badan haji, ada. Jadi badan haji kita sudah menerima dan sudah ada daftar untuk menghajikan almarhum atau yang masih hidup dalam keadaan uzur, ya bagi yang mau niat membadalkan. Yang kedua, nanti kita kirimkan namanya untuk dibadalkan tahun ini, ya tim kita sudah ada dan siap untuk menerima, namanya akan segera kita kirim, ya supaya nanti jangan pas mendekat waktunya mereka sudah dapat dari lain,
biar nanti kita cepat kirim. Bu, tahun kemarin itu 9 juta, tapi tahun ini mereka minta tambah 1 juta untuk masuk Arafah dengan tasrik dan bus yang ada izinnya mereka bayar. Nah, jadi sisa itulah mereka gunakan untuk kebutuhan hari itu aja Bu ya. 1 orang. Nanti selesai baru kita kirimkan, setelah dikirim sertifikat badannya dengan catatan syaratnya nama lengkap ya, bin atau binti. Kalau ada pas foto boleh nanti kita cantumkan di sertifikatnya. Itu saja Bapak Ibu. Terima kasih. Terakhir cuma saya ada amplop bagi mau berwakaf. Kita ada pondok pesantren. Anak saya pun sekolah di pondok pesantren itu di Jalan Kartama. Baru mulai 2 tahun, tapi masih ada pembangunan. Dan juga kita mau membebaskan lahan. Jadi bagi mau berwakaf hari ini 1 hati pasir bisa terima. Sebutin ya, Pama Yaman, sekolah dari Darul Khair. Bagi yang mau berwakaf silakan. Berapa ikhlasnya? Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.